Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arjun Maulana dengan akhiran NIM 06. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan eh, tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah analisis investasi. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan. Yang pertama, ini merupakan tabel scheduling, di mana tabel scheduling ini sudah ditentukan dan sudah didapatkan. Dari tabel scheduling ini, saya interpretasikan ke tabel activity, di mana tabel activity ini terdapat call sale, call processing, call export set, overburden removal, dan stripping ratio. Untuk call sale-nya sendiri, dari tahun 2024, untuk biaya yang didapat adalah 250.000 ini didapatkan dari eh, OB removal yang ada di tabel scheduling dikali dengan hauling distance. Hauling distance. Nah, 2.500 ini dikali dengan hauling distance yaitu sebesar 10 jaraknya dan didapatkan hasil sebanyak 250.000. Lalu setelah itu adalah mencari call exposed. Untuk mencari call exposed ini didapatkan dari OB removal yang sebelumnya ada di tabel scheduling kemudian dibagi dengan room stripping rasionya. Nah, untuk room stripping rasionya di sini adalah sebesar 8. Maka didapatkan call exposure-nya sebesar 3.125. Untuk overburden removal-nya sebelumnya sudah diketahui. Nah, selanjutnya eh, untuk call sale ini total yang didapatkan adalah sebanyak 1.570.000. Untuk call exposed-nya totalnya sebesar 23.000 dan untuk total dari overburden removal dari tahun 2024 sampai tahun 2030 yaitu sebesar 157.000. Untuk stripping rasio rata-ratanya adalah 44,8. Selanjutnya kita beralih pada eh, tabel yang sudah ditentukan setelahnya, yaitu ada tabel cost komponen dan BSR, di mana tabel komponen biaya ini sudah ditentukan sebelumnya. Terdapat direct operation cost yang terdiri dari jalan angkut tambang ke pelabuhan, eksplorasi, jeti, infrastruktur daya tambahan, kompensi lahan, rehabilitasi, pembinaan overburden, pengangkutan batubara, pemeliharaan jalan, pengelolaan batubara, pemuatan kapal tongkang, bargin, dan transshipment to motor. Nah, selain ada direct operation cost, ada juga administration cost yang terdiri dari overheads, CSR, pengembangan masyarakat, keamanan lingkungan dan rehabilitasi, dan pemasaran serta pendapatan. Nah, pendapatan. Nah, untuk biaya administrasinya sendiri yaitu sekitar 30,38 atau yang bisa dikali sejuta didapatkan 30.380. Kemudian kita masuk pada model finansial. Kita masuk pada model finansial, di mana pada model finansial ini terdapat komponen yang pertama yaitu ada harga batu bara, di mana harga batu bara ini komponennya terdiri dari pendapatan dan harga batu bara. Untuk pendapatannya sendiri di tahun 2024 yaitu didapatkan 12.650.000. Hal tersebut didapatkan dari call sale perform produk yang ada di tabel activity dikalikan dengan harga batu bara. Untuk harga batu baranya sendiri yaitu ada 50,60 di mana 50,60 ini disesuaikan dengan NIM saya yaitu 0,6. Kemudian untuk tahun 2025 didapatkan 12.650.000 itu didapatkan dari call sale per ton produk dikali dengan harga batu bara. Untuk pendapatan ini kita bisa sesuaikan per tahun dengan rumus call sale per ton produk dikali dengan harga batu bara. Sehingga untuk pendapatan
Sehingga untuk total pendapatan yang didapat dari tahun 2024 hingga tahun 2030 yaitu sebesar 66.569.236 rupiah dolar. Kemudian kita masuk pada eh, mohon maaf sebelum itu perlu diketahui di mana terdapat eks- eskalasi harga pada tahun kelima sampai dengan LOM yaitu sekitar 1%, di mana pada tahun kelima eskalasi ini dimulai untuk proyek saya sendiri ini itu berada di tahun 2028, sehingga eh, jika dilihat untuk harga batu bara mengalami lonjakan atau kenaikan. Ya, selanjutnya kita masuk pada biaya operasional. Komponen biaya yang terdiri dari biaya operasional, biaya penanganan dan pengangkutan batu bara, biaya pembinaan overburden, dan biaya administrasi. Di mana untuk biaya operasional ini didapatkan sekitar 2 triliun. Didapatkan 2 triliun. Ini didapatkan dari wholesale yang ada di tabel tabel activity, ya ini wholesale dikali dengan biaya penanganan dan pengangkutan. Untuk biaya penanganan dan pengangkutan yaitu sebanyak 40 dikalikan dengan overburden removal lagi, dikalikan dengan overburden removal, lalu dikalikan dengan biaya pemindahan. Untuk biaya pemindahan overburden juga sebesar 8, sehingga didapatkan hasil untuk biaya operasionalnya ini sebesar 2 triliun. Untuk mendapatkan biaya operasional ini rumus yang digunakan sama, yaitu call sale dikali dengan biaya penanganan dan pengangkutan dikali dengan overburden removal dikali dengan biaya pemindahan. Maka untuk biaya operasional total keseluruhannya adalah sekitar 12.681.600.000.000. Lalu selanjutnya untuk biaya penanganan ini sudah ditentukan, biaya pemindahan overburden juga sudah ditentukan. Lalu untuk biaya administrasi, bisa dilihat pada tabel cost komponen NBSR. Nah, di sini di tabel ini di mana untuk administrasi cost-nya ini yaitu sebesar 30,38 atau kita bisa rujuk menjadi 30.380.000 dolar. Setelah itu setelah itu kita memasukkan depresiasi dan amortisasi. Untuk depresiasi ini, biaya depresiasi ini yaitu sebesar 35,40 ribu. Itu didapatkan dari tabel depresiasi dan amortisasi yang terdiri dari jalan Langkut, tambang ke pelabuhan, jeti, infrastruktur daya tambahan dan rehabilitasi, dan jaminan penutupan tambang yang ditotalkan itu bisa mencapai 35,40 ribu. Selanjutnya, kita masuk pada komponen profit dan pajak, di mana untuk komponen profit dan pajak ini terdiri dari komponen laba kotor, pajak penghasilan dari laba kotor sekitar 21%, dan laba bersih setelah pajak. Untuk laba kotornya sendiri, ini didapatkan minus. Untuk laba kotornya sendiri ini didapatkan minus. Untuk laba kotor ini mendapatkan
biaya yang sangat tinggi, yaitu minus 2 kuadriliun, di mana untuk laba kotor ini didapatkan dari pendapatan dikurang dengan biaya operasional, dikurang dengan biaya administrasi, dan dikurang biaya depresiasi. Nah, jika laba kotor suatu perusahaan ini menjadi minus, maka itu artinya biaya produksi yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Dengan kata lain, perusahaan sedang mengalami kerugian. Nah, umumnya penyebab-penyebab yang laba kotor ini menjadi minus itu yaitu karena harga pokok produk produksinya terlalu tinggi, atau terjadi penjualan yang menurun. Kemudian ada harga jual yang terlalu rendah. Nah, untuk laba kotornya sendiri, ini totalnya adalah sekitar 12.681 juta. Kemudian untuk pajak penghasilan sendiri itu didapatkan minus. Lagi-lagi minus. Untuk pajak penghasilan dari laba kotor 21% ini itu didapatkan dari 21% diubah ke desimal menjadi 0,21 dikali dengan laba kotornya, laba kotor yang sebelumnya didapatkan. Sehingga dihasilkan laba kotor kurang lebih adalah minus 420 triliun. Sehingga jika bisa ditotalkan dari tahun 2024 sampai tahun 2030 untuk eh, untuk biaya pajak penghasilan dari laba kotor itu sekitar 2.663.218 juta. Kemudian untuk laba bersih setelah pajak, untuk laba bersih setelah pajak ini lagi-lagi mendapatkan hasil yang minus, di mana hasil minus ini didapatkan dari laba kotor yang sebelumnya sudah didapat dikurangkan dengan pajak penghasilan dari laba kotor tadi, sehingga didapatkan laba bersih setelah pajak, dan lagi-lagi mendapatkan hasil minus. Dan untuk total dari keseluruhan untuk laba bersih setelah pajak dari tahun 2024 sampai tahun 2030 itu mendapatkan total yang sangat signifikan, minusnya yaitu sekitar minus 10 triliun. Minus 10 triliun. Kemudian itu untuk cash flow yang masuk ada penambahan depresiasi dan amortisasi itu sudah ditetapkan. Untuk depresiasinya masih menggunakan angka yang sama, yaitu di biaya 35.040.000. Lalu kita masuk pada komponen kas operasi, di mana komponen kas operasi ini terdiri dari net flow cash, MARR, faktor bunga, present value net cash flow, NPV, IRR, payback periodic, dan discount rate. Nah, untuk net flow cash-nya, ini kita dapatkan dari laba bersih setelah pajak ditambahkan dengan penambahan depresiasi. Ini sudah jadi yang didapatkan hasilnya masih tetap minus, yaitu eh, sekitar minus 1 kuadriliun. Ini jumlah biaya yang sangat banyak. Kemudian untuk perhitungan dari tahun 2024 hingga tahun 2023 masih sama untuk net flow cash, yaitu laba bersih setelah pajak ditambah penambahan depresiasi. Kemudian untuk jumlah dari eh, net flow cash-nya ini totalnya adalah sekitar
kurang lebih minus 6 kuadriliun juga. Itu memang biaya yang sangat tinggi. Setelah itu, untuk faktor bunganya, kita masih menggunakan satu. Untuk present value net cash flow. Present value eh, net cash flow itu didapatkan hasil sebesar -10 triliun. -10 triliun didapatkan dari jumlah net flow cash. Jumlah net flow cash dari tahun 2024 hingga tahun 2030. Untuk present value ini di mana net flow cash-nya ini dikali dengan si faktor bunganya tadi, sehingga didapatkan nilai sekitar -10 triliun. Lalu selanjutnya ada internal rate of return atau IRR, di mana IRR ini itu didapatkan dari IRR itu didapatkan dari eh, IRR didapatkan dari jumlah keseluruhan untuk net flow cash, untuk neo flow cash, sehingga didapatkan persentase yang -100 -100 lebih. Kemudian ada payback periodik, di mana payback periodik ini eh, merupakan di mana ada payback periodik. Untuk payback periodik yang didapatkan adalah sekitar -22,767. Lalu setelah itu ada diskon rate, di mana diskon rate yang didapatkan adalah 9,40%. Itu didapatkan dari risk free rate, yaitu 45%, dibawa ke desimal 0,45. 0,045 dikali dengan market rate 8%, atau dibawa ke desimal 0,08. Lalu untuk betanya sendiri adalah 1,4, sehingga didapatkan diskon rate sebesar itu. Kemudian untuk NPV ini, karena hasilnya negatif, ini berarti menunjukkan bahwa nilai total arus kas masa depan yang didiskonkan dengan diskon rate sebesar 9,4% ini lebih rendah daripada investasi awal. Ini berarti proyek tidak dapat menghasilkan nilai yang cukup untuk menutupi biaya awal dan mengembalikan yang diharapkan, pengembalian yang diharapkan. Kemudian untuk IRR yang negatif ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian proyek jauh di bawah biaya modal. Dengan kata lain, proyek diharapkan kehilangan uang daripada menghasilkan pengembalian yang memadai. Inventor akan lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka di tempat lain dengan pengembalian yang lebih baik. Kemudian untuk payback periodiknya ini itu menunjukkan negatif juga. Nah, karena menunjukkan negatif, maka artinya tidak untung, tidak dapat dihitung, atau dalam kata lain, proyek ini tidak pernah mencapai titik di mana arus kas masuk dapat menutupi investasi awal.
Nah, ini merupakan indikator yang sangat buruk dan menunjukkan bahwa proyek mungkin tidak menghasilkan arus kas positif sama sekali. Dalam artian, secara keseluruhan, untuk proyek kali ini, eh, perusahaan tidak eh, dapat berjalan sesuai dengan rencana. Karena proyek ini tidak mencapai titik impas hingga akhir dan eh, dan biaya investasi awal juga tidak dapat ditutupi. Dalam artian proyek ini mengalami kerugian yang sangat besar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.